Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur dan Zat yang Maha Syukur, yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, siang dan malam, serta ayat-ayat kaum yang penyayang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian salawat dan serta beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti keadaan yang kita nikmati saat ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Di saat umat Islam sedang fokus menunaikan ibadah haji dan kurban tahun ini, kita dituntut untuk memberikan perhatian pada nasib saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Jangankan untuk beribadah, untuk menarik nafas guna memperpanjang hidup sangatlah susah. Saudara kita di Palestina mengalami ujian yang teramat berat karena gempuran militer Israel yang sangat dahsyat. Kota-kota hancur lebur dan ribuan orang telah gugur. Islam mengajarkan kita untuk peduli pada nasib sesama, apalagi terhadap orang yang beriman. Seorang mukmin lebih dekat persaudaraannya dengan kita daripada sekedar hubungan darah keturunan. Maka berdirinya saya di sini bukan karena tiada kursi, apalagi untuk basa-basi. Berdirinya saya di sini untuk mengangkat sebuah tema sarahan yang berjudul Mari Bersatu Membela Palestina. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, ketika banyak negara menyuarakan hak asasi manusia dan anti penindasan, ternyata masih ada negara tertetap yang penduduknya tertindas. Itulah Gaza, Palestina. Di negeri itu Zionis Israel melakukan penggusuran pemukiman penduduk, pembunuhan secara brutal, dan berusaha melenyapkan Palestina dari peta dunia. Begitu keji dan kejam perlakuan Zionis, sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan merasa miris, iba, dan terluka rasa kemanusiaannya. Selama ini kita sering mendengar banyak negara besar menyuarakan HAM, demokrasi, dan juga kebebasan. Tetapi ketika penindasan dan pembunuhan massal genosida atas Palestina terpampang mata di depan mata, semakin membisu, seolah itu hanya kematian nyamuk yang tak ada harganya. Dewan juri dan hadirin yang saya banggakan, ada sebagian orang berkata dengan nada yang sinis, mengapa kita mesti repot-repot memikirkan nasib Palestina, sedangkan negeri kita sendiri masih banyak masalahnya. Sikap pikir seperti itu masih sering kita dengar di tengah masyarakat kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus peduli dan memiliki solidaritas kepada rakyat Palestina? Pertama, karena panggilan kemanusiaan. Hati nurani kita melawan segala bentuk penindasan, pembantaian di luar peri kemanusiaan. Terakhir kita menyaksikan serangan udara Israel atas Rafah di selatan jalur Gaza pada Ahad 26 Mei 2024 pada malam hari. Serangan yang menyasar pengungsian Tel Al-Sultan itu setidaknya menewaskan 45 orang dan 249 lainnya terluka. Ketiadapan Israel ini menambah panjang daftar korban sipil Palestina. Total korban jiwa hingga 27 Mei 2024 ada 36.050 jiwa dan 81.026 lainnya terluka. Sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani, semestinya kita bergerak. Pembantaian Israel adalah tindakan biadab yang tidak bisa dibiarkan. Hanya orang yang hilang akal sehatnya yang tidak peduli pada warga Palestina.
saudara-saudara muslim di negeri yang berperdamai itu dibantai, maka kita tergugah karena keimanan. Kita tergugah untuk membela warga Palestina. Dewan Juri dan para hadirin yang saya banggakan, Islam mendorong umatnya untuk memperbanyak tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Seperti yang kita pahami dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Ketika kita tergerak membela warga Palestina karena kita terikat konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi menjadi warga negara Indonesia adalah menjadi manusia yang anti penindasan, anti penjajahan, dan senantiasa mengutuk kebiadaban. Oleh karena itu aneh rasanya jika sebagai warga negara Indonesia kita malah jadi penyokong penjajahan Israel yang tak ada habisnya. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya apa yang semestinya kita lakukan? Pertama, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Kedua, kita perlu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat kita, khususnya umat Islam, bahwa negara Palestina sedang dijajah oleh Israel. Ketiga, menggalang dana masyarakat untuk ikut serta meringankan beban Palestina. Keempat, menggalakkan boikot terhadap produk-produk yang secara nyata memberikan dukungan pada penjajahan Israel. Kelima, memberikan dukungan kepada Republik Indonesia untuk terus meringankan beban Palestina dan untuk terus berpartisipasi lebih aktif dalam menciptakan keamanan dunia dan perdamaian. Seluruh langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memberi tekanan agar Zionis Israel berhenti melakukan tindakan keji dan negara Palestina memperoleh hak penuh sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan terbebas dari penjajahan Israel. Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, perlu kita ingat bahwa di negara Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan di masjid itu Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Selain itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW berpesan agar kita jadikan suatu tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membangun kesadaran dan pemahaman akan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Semoga dapat memberikan pertolongan dan kemudahan bagi saudara kita di Palestina. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata saya yang salah, ingat, jangan simpan dalam hati. Pertemuan saya awali dengan salam, perpisahan saya akhiri dengan undur maqala wa la tandur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.